Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada pertemuan kali ini kita sampai hadis yang ke-6. Al-Qismus Sadisu Al-Hadisul Musnadu. Al-Qismus Sadisu tawi bagian hadis kang kaping 6 iku Al-Hadisul Musnadu aran hadis musnad. Wal musnadul muttasilul isnadimin rawihi hatal Mustafa walam yabin. Wal musnadu utawi kang aran hadis musnad iku al muttasilul isnadi hadis kang tetemu sanade min rawihi sangking rawine hadis hatal Mustafa sehingga tumeka maring Kanjeng Nabi kang den pilih walam yabin lan tanpa pegot ini tanpa pedot tanpa putus tanpa pegot apa isnad. Dalam materi kali ini kita sampai pembagian hadis yang ke-6 yaitu dinamakan hadis musnad. Lalu apa toh yang dinamakan hadis musnad itu? Hadis musnad adalah sudah disebutkan oleh Al-Baikuni al-muttasilul isnadi min rawihi hatal Mustafa. Yaitu hadis yang sanadnya bersambung, muttasil bersambung, mulai dari perawinya hingga sampai ke Al-Mustafa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yabin tanpa putus. Di musnad di sini adalah hadis yang sanadnya tanpa putus berarti ya bersambung. Dan sampai kepada Nabi kemarin sudah kita bahas hadis yang keempat yaitu marfu. Di hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu marfu. Berarti musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung. Bersambung ini namanya muttasil, nanti memasuki bahasan hadis yang ke-7. Dan sampai kepada Nabi dinamakan hadis marfu. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh penulis sesuai dengan pendapat Al-Hakim An-Naisaburi. Seperti hadis dalam Sahih Bukhari, Haddasani Yahya bin Sulaiman haddasani bin Wahbin qala haddasani Malik An-Nafi an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasul bersabda al-humma min faihi jahannama fa'atfi'uha bil ma'i. Demam berasal dari uap neraka jahanam, maka padamkanlah dengan api. Makanya kalau nanti ada yang sakit panas, itu biasanya kan ibu-ibu kita langsung tanggap, yaitu dikompres supaya
panasnya menurun. Ini, tapi yang kita bahas bukan artinya hadis. Di sini yang kita bahas adalah al-muttasilul isnadi. Sanadnya sambung, mulai Imam Bukhari dari gurunya Yahya bin Sulaiman, dari gurunya Ibnu Wahbin, dari gurunya Malik, Malik dari gurunya Imam Nafi dari gurunya sahabat Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar sambung mutasil sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri-ciri hadis musnad. Juga ilal Mustafa, di samping mutasilul isnad min rawihi, hatal Mustafa, kalau dalam syarahnya al-musnad wa alladzi ittasala min rawihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ hatta bisa diartikan maring. Tumeka maring kanjeng Nabi. Hatal Mustafa ini adalah ternyata hadis ini disandarkan dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawe kanjeng Nabi al-huma. Jadi memenuhi keduanya. Muttasil sudah, dari mulai orang yang membukukan hadis, yaitu Imam Bukhari dari gurunya tadi, sampai sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar juga muttasil, bersambung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hatal Mustafanya mana? Hatal Mustafanya hadis ini adalah disandarkan kepada Rasulullah. Itu berarti hadis musnad. Dari sini musnad berarti mesti mutasil, gitu, juga marfu. Nah kalau tidak mutasil ya belum tentu, berarti tidak musnad. Ini keterangan hadis yang ke-6. Karena hadis ke-6 ada kaitannya dengan hadis yang ke-7, yaitu yang hadis mutasil, maka saya lanjut saja ya materinya. Di intinya musnad tadi, pokoknya mutasil dan marfu. Itu berarti masuk kategori hadis musnad. Sudah saya sampaikan berulang kali, satu contoh hadis itu bisa berbagai macam namanya, tidak hanya satu. Cuman dari sudut pandang mana dia melihatnya. Apakah dari sanadnya saja? Apa dari matanya saja? Apa keduanya? Nah, itu nanti memunculkan beberapa nama hadis. Saya lanjut saja. Al-qismus sabi'u al-hadisul muttasilu. Wa yuqalu lahu aidan al-mausulu. Al-qismus sabi'u tawi bagian kang kaping 7 iku al-hadisul muttasilu, aran hadis muttasil. Wa yuqalu lan den ucapaken lahu kedue muttasil aidon halimane, kadang diucapke wa yuqalu al-mausulu, aran hadis mausul. Jadi hadis muttasil kadang bisa disebut hadis mausul. Wa ma bisam'i kulli wen yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Wa ma utawi hadis, kalau saya menerima makna ini dari guru saya itu modelnya kalau nandoman belum tentu diurutkan tapi diloncat seperti ini. Wa ma utawi hadis yattasilu, jadi meloncat. Wa ma utawi hadis yattasilu, karena nandomnya yattasil tapi tarkibnya kalau memberi makna kan sesuai tarkibnya. Wa ma utawi hadis yattasilu kang tetemu apa isnaduhu sanate ma isine hadis
Tatamu lil Mustafa maring Kanjeng Nabi Muhammad kang den pilih. Ini lil Mustafa ternyata saya menerima dari guru saya itu maknanya maring Kanjeng Nabi kang den pilih lan maring sahabat. Ternyata setelah saya buka dalam syarahnya memang untuk hadis mutasil ini bukan hanya sanadnya sampai nenggene Rasulullah saja, tapi hanya sampai pada sahabat juga bisa dinamakan hadis mutasil. Makanya lil Mustafa maring Kanjeng Nabi kang den pilih awis sahabi tegese uga utawa maring sahabat. Terus kembali lagi setelah wama yatasilu isnadu lil Mustafa, kembali lagi ke depan. Bisa miikuli rawin kelawan oleh ngrungu saben-saben rawi iku fal mutasilu. Anak-anak jangan sampai nanti bingung kok meloncat-loncat caranya memberi makna. Memang saya terima dari guru saya seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, wa mau tawi hadis yatasilu kang tetemu apa isnaduhu sanate ma lil Mustafa maring Kanjeng Nabi kang den pilih awis sahabi tegese utawa maring sahabat. Kembali lagi ke depan, bisam iku lirawin kelawan oleh ngrungu saben-saben rawi iku fal mutasilu, mimnya ini zaidah. Iku fal mutasilu mongko utawi ma tadi dan seterusnya iku aran hadis muttasil. Jadi hadis yang ketujuh adalah hadis muttasil atau disebut hadis mausul. Apa itu? Hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Al-Mustafa, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kita telaah lagi ternyata atau cuman sampai sahabat, dan didapat dengan cara didengar oleh setiap perawi. Perawi mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya terus-terus sampai sahabat. Ada yang mengatakan sampai Rasulullah. Jadi pada bab ini, pada nadom ini Al-Baikuni menjelaskan istilah muttasil ialah hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Nabi. Karena setiap rawi mendengar langsung dari gurunya, dari syekhnya. Cuman definisi yang disampaikan oleh Al-Baikuni ternyata juga dapat kritikan. Biasa definisi ini kadang tidak mencakup secara keseluruhan. Biasa itu namanya definisi pembatasan, ya kadang tidak mencakup secara keseluruhan. Makanya dapat kritikan. Kritikan yang pertama dari sisi penggunaan sama mendengar bisam'in itu loh. Ketersambungan sanad tidak hanya disahkan oleh cara penerimaan hadis dengan mendengar saja, sama saja. Melainkan juga dengan cara penerimaan hadis yang lain. Wujuh tahammul seperti arat membaca di depan gurunya, pernah saya singgung di awal gitu. Di murid membaca hadis di depan gurunya, atau ijazah mungkin dianggap oleh gurunya seorang yang laduni, dah saya diijazahi saja. Tapi biasanya guru ya mengijazahi tidak sembarang santri, sembarang muridnya. Dan yang lainnya yang terdapat dalam kitab-kitab mustolah. Kemudian kritikan yang kedua dari sisi penggunaan kata Mustafa. Nabi, hadis mutasil tidak disyaratkan sanadnya hanya sampai kepada Nabi saja, yaitu maksudnya marfu', melainkan juga yang hanya sampai kepada sahabat, yaitu mauquf. Jadi kritikan dari nadom tadi bisam'in itu dikritik, kritikan yang pertama. Yang kedua isnaduhu lil Mustafa. Ternyata hadis mutasil itu tidak harus sampai kepada Rasulullah, tapi cukup sahabat saja, dari sahabat saja juga dinamakan hadis mutasil. Maka dari keterangan itu
perbedaan antara marfu, muttasil dan musnad. Kalau marfu kemarin pelajaran pertemuan yang kemarin hadis marfu itu hadis yang keempat adalah hanya memandang matan hadis saja. Objeknya matan hadis saja. Tanpa memandang sanadnya, apakah sanadnya mutasil apa tidak mutasil, tanpa dipandang. Nah, sedangkan yang mutasil kali ini itu hanya memandang sanadnya saja. Pokoknya sanate sampai tekan nih gini Kanjeng Nabi. Atau ada yang pendapat pokoknya sanate sampai sambung sampai nih gini sahabat tanpa memandang matan hadisnya itu marfu apa tidak. Di intine kalau marfu cuman memandang matan saja, kalau mutasil hanya memandang sanadnya saja, sedangkan musnad memandang keduanya. Jadi yo dilihat matan hadisnya juga dilihat sanadnya. Makanya tadi dari sini kullu musnadin marfu'un wala aksa, kullu musnadin mutasilun wala aksa. Setiap hadis musnad itu pasti marfu'. Tidak bisa sebaliknya. Dan juga kullu musnadin mutasilun. Setiap hadis musnad mesti muttasil, tidak bisa sebaliknya. Dari sini contoh hadis muttasil yang marfu, hadatsana Malik an-Nafi an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafira ya'kulu fi sab'ati am'ain. Seorang mukmin itu makan dengan satu usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Maksudnya piye wong sama-sama manusia? Maksudnya hadis ini orang mukmin itu makan dengan ususnya kan panjangnya sama ya. Baik orang mukmin maupun orang kafir. Sama saja. Tapi kenapa Rasul kok mengatakan seperti itu? Kalau orang mukmin makan dengan 1 usus, kalau orang kafir makan dengan 7 usus, niki maksudnya adalah orang mukmin itu makannya adalah untuk hidup, kalau orang kafir hidup untuk makan. Beda ya, makan untuk hidup dengan hidup untuk makan. Sama apa beda? Benten ya. Ya istilahnya seperti itu. Kita makan ya bisa bertahan supaya bisa bertahan untuk hidup, untuk ibadah kepada Allah. Tapi orang kafir ini adalah yang penting adalah makan adalah dunia. Itu contoh hadis muttasil yang marfu. Contoh hadis muttasil yang mauquf. Mauquf itu cuma dari sahabat. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik an Nafi an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najshi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan najshi, yaitu penawaran palsu. Penawaran pengertian najshi dalam hadis di atas juga berarti penjualan yang menyuruh dengan seorang kawannya dengan pura-pura menawar yang tinggi untuk menarik orang lain. Biasanya kan kadang di pinggir-pinggir jalan, trotoar, sudah temenan tapi pura-pura datang, nih saya jual 1.000 Pak Mani. Terus teman saya itu Pak Mahda, lah sampean datang, gitu. Ini saya jual kepada kamu 1.000. Ternyata sampean menawar. Oh, kok larang men 1.750 lah. Nah, Pak Mahda datang. Pak Mahda ini sudah teman saya. Oh 1.000 murah, saya berani 1.100 kok. Nah, akhirnya sampean kan pikir-pikir, loh ternyata 1.000 itu murah. Wong Pak Mahda sendiri mau menawar 1.100. Dan akhirnya sampean terbujuk, akhirnya ya saya mau beli dengan 1.000. Dan seperti itulah, temanan itu kan biasa di trotoar, pinggir-pinggir jalan seperti itu saya sering menemukan, ternyata temannya sendiri. Taunya kalau nanti sudah bubar, iya, itu ternyata ya jagung bareng, oh berarti temannya, ya bagi-bagi uang, ternyata bukan orang lain tapi temannya. Lah itu dilarang. Tapi yang kita bahas bukan arti dari kandungan hadis itu. Hadis ini muttasil, Qutaibah dari gurunya
Malik dari gurunya Nafi, dari gurunya Abdullah, sahabat Abdullah bin Umar, gitu. Lah ternyata Abdullah bin Umar itu adalah sahabat. Yang mengatakan siapa? Abdullah bin Umar, berarti di samping mutasil juga mauquf. Mungkin itulah untuk pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau belum paham ya bisa ditanyakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Abdurrahman yang sudah menyampaikan beberapa materi mustalah hadis. Untuk kalian yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat chat atau raise hand, nanti bisa video call. Kalau tidak ada, saya cukupkan karena waktu sudah menunjukkan jam 10, maka bisa dilanjutkan untuk mata pelajaran yang kedua.